الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتغمده برحمته وأسكنه في فصيح جناته وأفاض علينا من أسراره وأنواره وبركاته وأعاد النفع به وبعلومه في الدارين آمين. والعصر هي الصلاة الوسطى لصحة الحديث به فهي أفضل الصلوات ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب كما استظهره شيخنا ومن الأدلة كما استظهره شيخنا من الأدلة والعشاء وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق. قال الرافعي كانت الصبح صلاة آدم والظهر صلاة داود والعصر صلاة سليمان والمغرب صلاة يعقوب والعشاء صلاة يونس عليهم الصلاة والسلام. انتهى. قال rahimahullahu ta'ala wal asru, dan bermula sholat asar, hiya sholatul wusta, dialah sholat asar itu yang dinamakan dengan nama sholat wusta atau sholat yang di tengah. Nah, jadi di dalam Al-Quran disebutkan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, peliharalah olehmu ibadah-ibadah sholat itu dan juga sholat yang di tengah. Jadi menyendiri disebut sholatul wusta, itu mengisyaratkan bahwa sholat wusta atau sholat yang di tengah itu memiliki kelebihan dan keutamaan atau keistimewaan yang lain daripada sholat yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian di sini Tuan Musannif menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sholatul wusta atau sholat yang di tengah itu ialah sholat asar katanya. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat lain, tetapi inilah yang kuat. Karena memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan mana itu sholat wusta. Yang jelas hanya disebut sholat wusta, sholat yang di tengah saja. Nah, jadi pendapat Tuan Musannif di sini yang dimaksudkan dengan sholat wusta ialah sholat asar katanya. Qala rahimahullahu ta'ala li sihhatil hadithi bihi, karena sahnya hadis yang berkaitan dengan masalah sholat asar sebagai sholatul wusta. Itu di dalam ada disebutkan hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi wal asru hiya sholatul wusta qila innaha hiya subhu, ada yang mengatakan subuh katanya. Diqaulihi ta'ala hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin idla kunuta illa fi subhi. Nah, jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat subuh katanya. Kenapa? Karena ayat itu diiringi dengan waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk mengerjakan sholat kepada Allah Ta'ala. Qanitin ialah dengan kunut katanya. Di sini qanitin ialah dengan melakukan perbuatan taat maksudnya. Nah, sementara tidak ada sholat yang dilakukan dengan kunut kecuali sholat subuh. Itu menurut sebagian ulama. Qala rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian di sini Tuan Musannif berpendapat bahwa sholat asar yang dimaksudkan sholat wusta li sihhatil hadithi bihi ay bi annal asra huwa sholatul wusta.
Nah. Qala rahimahullahu ta'ala. Fahiya, maka sholat asar ini afdalus sholawati, inilah sembahyang yang paling afdal. Jadi dari semua sembahyang yang paling afdal adalah sholat asar. Nah ini urutannya tingkatan yang kedua. Urutan tingkatan sholat yang paling afdal adalah sholat Jumat. Nah itu. Kemudian setelah sholat Jumat baru asar hari Jumat. Kemudian di bawah asar hari Jumat, asar hari-hari yang lain. Nah itu. Wa yaliha, kemudian mengiringi akan dia ialah as-subuhu, sholat subuh. Ini tingkatan yang selanjutnya di bawah sholat asar. Jadi subuh yang dimaksudkan di sini adalah subuh hari Jumat. Nah, kemudian setelah subuh hari Jumat baru subuh hari-hari yang lain. Jadi subuh pada hari Jumat tidak sama dengan sembahyang subuh pada hari-hari yang lain, lebih istimewa subuh hari Jumat. Nah itu. Qala rahimahullahu ta'ala, tsummal isya'u, kemudian sholat isya. Nah, begitu juga sholat isya, isya hari Jumat, kemudian baru isya hari-hari yang lain. Tsummal zuhru, kemudian tingkatannya sholat zuhur. Tsummal maghribu, kemudian baru sholat maghrib. Ini tingkatan yang terakhir kalau sholat maghrib. Nah, jadi walaupun sholat yang 5 waktu itu semuanya merupakan sholat fardu, tetapi memiliki derajat yang berbeda-beda, tidak sama tingkatannya dari segi keafdolan atau kemuliaannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal sama-sama sholat fardu. Memang Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu, ada yang lebih afdol, ada yang tidak. Allah Ta'ala menjadikan bulan, contohnya misalnya. Dalam 1 tahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu yang paling afdol adalah bulan Ramadan. Kemudian baru bulan Sya'ban, kemudian baru bulan Rajab, baru diiringi oleh bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala menciptakan tempat. Menciptakan tempat, ada tempat yang paling afdol. Yaitulah yang paling afdol menurut sebagian ulama adalah Mekah Al-Mukarramah. Kemudian tingkatannya yang kedua adalah Madinah Al-Munawwarah. Nah ini menurut sebagian ulama. Kaul yang kuat mengatakan tanah yang paling afdol di muka bumi ini adalah tanah yang menyelimuti tubuh Rasulullah SAW. Dalam arti pada pusara Rasulullah, kubur Nabi di sana tanah paling afdol. Kemudian nomor 2 baru tanah Masjidil Haram Mekah. Kemudian baru Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian baru yang ketiga adalah Masjid Aqsa di Palestina. Nah itu. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan waktu. Waktu itu juga ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu. Ada waktu nahas, ada waktu yang barokah. Waktu nahas itu biasanya ialah waktu-waktu barokahnya orang kafir. Nah, kemudian kalau waktu barokah kita itu jadi waktu nahasnya orang kafir. Nah, itu. Nah, contoh misalnya dalam 1 minggu. Padahal paden, ruan jelu, ahad, senin, selasa, Jumat, Jumat, Sabtu, ya paden. Nah, tetapi ada yang paling afdol, yaitulah hari Jumat. Nah, kemudian dalam 1 tahun yang paling afdol hari adalah tanggal 9 bulan Zulhijjah atau hari Arafah. Dinarakan jam paden paling solah jeluh oleh setahun. Nah, jadi begitulah. Nah, juga Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Malaikat itu ada yang paling afdol, yaitulah malaikat Jibril. Kemudian baru diiringi oleh Mikail, baru Israfil dan Israel. Nah, begitulah dan seterusnya. Jadi begitu juga sholat yang 5 waktu ini, walaupun kelima sholat ini merupakan sholat fardu, tetapi tingkatan keafdolannya tidak sama. Jadi paling afdol sembahyang hari Jumat, kemudian setelah itu baru diiringi oleh asar hari Jumat. Nah kemudian yang ketiga ialah asar pada hari-hari yang lain. Kemudian yang keempat ialah subuh hari Jumat. Kemudian yang kelima subuh hari-hari yang lain. Kemudian yang keenam isya hari Jumat. Kemudian yang ketujuh isya hari-hari yang lain. Kemudian baru sholat zuhur. Kemudian terakhir ialah sholat maghrib. Nah, qala rahimahullahu ta'ala kamastazharahu syekhuna. Inilah yang tertib seperti ini. Tertib al-mazkur ialah seperti yang diambil zahirnya oleh guru kami minal adillati, daripada beberapa dalil. Jadi ada dalil-dalil yang mengumpulkan masalah itu, bukan hanya datang daripada pendapat beliau sendiri. Qala rahimahullahu ta'ala. Nah ini dari segi tingkatan sholat. Nah kemudian dari segi tingkatan sholat jamaah bagaimana? Sholat jamaah yang paling afdol adalah sholat subuh dan sholat isya. Nah itu paling afdol sholat jamaah adalah jamaah sholat subuh dan jamaah sholat isya.
khususnya subuh hari Jumat. Nah, kemudian baru subuh-subuh yang lain, kemudian isya malam Jumat, kemudian baru isya malam-malam yang lain. Nah, itu. Qala rahimahullah taala, itu dari segi salat jamaah. Wa innama faddalu jama'atas subhi. Dan sesungguhnya para ulama menganggap lebih afdal salat subuh dari segi berjamaahnya. Wal isya jama'atul isya, begitu juga jamaah salat isya. Li'anna jama'atus subhi wal isya. Jadi haknya kembali kepada jamaah. Li'anna jama'atus subhi wal isya'i, karena jamaah salat subuh dan salat isya fihima, pada keduanya itu asyaku, itu lebih berat. Nah, itu lebih berat dikerjakan daripada yang lain. Jadi paling berat sembahyang subuh dan sembahyang isya, mengerjakan sembahyang berjamaah itu. Lambian temili abot, lambian temili dua nih. Nah, yang pun paling afdal dari itu. Berat. Qala Ar-Rafi'i, berkata Imam Ar-Rafi'i, kanatis subuhu sholata Adama, adalah sholat subuh itu sholatnya Nabi Allah Adam. Nah, jadi ini lamun Nabi Adam khusus sembahyang subuh doang nih. Kalau kita dulu sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, samula juluk dan tasurun sembahyang umat Islam lain ialah 2 kali, ke Lema dan ke Bian. Nah, kemudian dihapus lagi dengan turunnya surat Al-Muzammil, yaitulah diwajibkan sholat malam. Nah, kemudian setelah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, dinasah lagi, kemudian baru diwajibkan sholat fardu yang 5 waktu. Tetapi kewajiban sholat malam itu tetap pada diri Rasulullah dan sunat pada umatnya. Nah, ini gitu. Qala rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi sholat subuh itu sholatnya Nabi Allah Adam. Wa zuhuru, kemudian sholat zuhur, sholatu Dawuda, itu sholatnya Nabi Daud. Nah, jadi lamun Nabi Daud khusus bang zuhur dan yang enggak kewajiban si nenek. Okay. Wal asru, dan sholat asar, sholatu Sulaiman, sholatnya Nabi Allah Sulaiman. Wal maghribu, sholat maghrib, sholatu Yakub, sholatnya Nabi Allah Yakub. Wal isya'u, sholat Yunusa alaihimussalam, dan sholat isya adalah sholatnya Nabi Allah Yunus. Intah. Nah, jadi kalau mentemili apal kawin azam mulai dalam nih. Di Adam subuhun wal isya'u li Yunusa wa zuhurul li Dawuda wa asrul li Najlihi wa maghribu Yaquba kadha syarhu musnadin li abdil karimi fashkuranna li fadlihi. Itu li Adam subuhun, bagi Nabi Adam itu sholat subuh. Wal isya'u li Yunusa, dan sholat isya itu ialah untuk Nabi Allah Yunus. Wa zuhurul li Dawuda, dan sholat zuhur untuk Nabi Allah Daud. Wa asrul li Najlihi, dan sholat asar untuk putra Daud, yaitulah Nabi Sulaiman. Wa maghribu Yaquba, sholat maghrib untuk Nabi Allah Yakub. Kadza syarhu musnadin, begitulah syarah yang diisnadkan, disandarkan li Abdul Karim, kepada Syekh Abdul Karim. Fashkuranna li fadlihi, maka berterima kasihlah terhadap karunia-Nya. Nah, itu. Qala rahimahullahu ta'ala titik. Wa'lam anna sholata, dan ketahuilah olehmu bahwasanya sholat itu tajibu bi awalil waktu, wajib dengan awal waktu. Wajib dengan masuknya waktu. Jadi kalau sebelum masuk waktu belum diwajibkan kamar nikah. Nah, sehingga kalau kita tahu bahwa sholat itu wajibnya dengan masuk waktu atau dengan awal waktu, maka bila seorang meninggal dunia belum ada waktu sholat, misal barat maghrib baru dineman, arah isya pun mati misal, maka dia tidak berkewajiban terhadap sholat isya tersebut. Itulah bidiah ajari kan. Nah, tetapi kalau sudah masuk waktu isya, berarti dia berkewajiban juga mengerjakan sholat isya. Nah, kalau begitu dia masih dibebani dengan satu kewajiban, lamun temele bantu misal, bidiah entah kamaran ini. Jadi awal waktu tempatnya diwajibkan.
Nah, kewajibannya itu ialah wujuban muwassa'an. Dengan satu kewajiban yang diluaskan. Nah, maksudnya satu kewajiban yang diluaskan boleh ditunda. Dek napo ya tamu waktu sembahyang wajib langsung gawe. Tidak. Tetapi diluaskan waktunya dalam arti boleh ditunda. Dekat bares bejulu, bares dulu. Hukum masih waktu, mana kan? Nah, kalau menundanya itu afalahu ta'khiru, maka bolehlah bagi seseorang itu at-ta'khiru menunda akan waktu sholat an awwalihi daripada awalnya. Nah, jadi tunda dari awal waktu ila waktin sampai kepada waktu yasauha yang memadai, yang meluasi akan itu sholat. Nah, contoh misal, lamun dia gawe sembahyang zuhur 4 rakaat niki taruhlah 4 menit misalkan, adanya gawe 4 menit. Nah, kalau begitu boleh menunda sholat zuhur ini sampai tinggal 4 menit akan masuk waktu asar. Niki kena. Jadi lamun nyakarin 4 menit ya tamu waktu asar, tuh tahu tegawe sembahyang zuhur kan bau bis dari 4 rakaat niki. Nah, lamun kurang oleh 4 menit itu hukumnya haram. Nah, ya kena haram menunda sampai kepada waktu yang tidak memadai mengerjakan sholat itu. Jadi batas penundaan itu ialah sampai kepada waktu yang tersisa itu bisa kira-kira kita melakukan sholat tersebut di dalam waktu. Nah, ini jelas nanti. Nah, jadi lamun kurang misal 4 menit ya sembahyang zuhur misal, apun karing 2 menit nyara asar apa tegawe sembahyang zuhur, nah itu hukumnya haram. Jadi ini ya. Kembali. Ndek waktu dan waktu ini doang terakhir. Waktu wajib ini doang terakhir. Qala rahimahullahu taala. Nah, jadi boleh menundanya itu bisyarti dengan syarat an ya'zima ala fi'lihi bahwa dia berazam untuk melakukan salat itu fihi ay fil waqti. Nah, dari nu syarat. Misal nane tamu waktu isya. Nah, dengan tamu waktu isya ndek langsung gawe sembahyang isya belagu barisan dia gawe wajib berazam. Wajib kita berazam atau bercita-cita atau berniat lah ini tadi kan untuk mengerjakan sholat niki di dalam waktu. Lamun tendek marani ke berdosa ndak. Ah, mari misal tamu waktu zuhur. Demen tamu waktu zuhur ndek langsung gawe sembahyang zuhur, ndek ento lainangan dia berazam memenu berdosa ndak. Berdosanya di mana? Berdosa meninggalkan azam niki. Karena itu termasuk azam yang wajib. Jadi azam yang wajib atau cita-cita yang wajib itu ada 2. Ada azam khos dan yang kedua ada azam am. Nah, azam yang khos atau cita-cita yang khusus ialah wajib kita berazam atau bercita-cita pada saat masuknya waktu untuk mengerjakan sholat itu di dalam waktu. Jadi menara waktu isya wajib langsung ya berazam. Oh ya gawe sembahyang oleh dalam waktu bares. Nah, menu wajib lamun tende berazam menu berdosa kecuali dia menara waktu langsung gawe dekat tende berazam dia masalah. Nah, 10 menit masih awal waktu ada niki. Artin lamun arah waktu langsung persiapan kan? Dia langsung sembahyang. Yang nara waktu ngebang misal langsung persiapan langsung gawe ada niki. Dia menara waktu beterus wudu, beterus dia perlu berazam lamun lantaran bah mulai tidak sindrekeng. Jadi lamun mulai wudu dan lain sebagainya, mulai darang gawe sembahyang. Ya tebaran naran ibu tidak idhofi nih tebaran. Nah, permulaan yang secara sandaran. Nah, berazam lamun menuja. Wajib tu berazam, berarti baresan darannya gawe kan. Arti lamun dia telat gawe wajib berazam. Mun dia berazam berdosa. Nah, jadi mana? Salah dia berazam kali 4 menit waktu asar ini. 40 menit ada sembahyang asar. Dagak masih luas waktu berdosa enggak. Misal nanti kan tamu waktu isya kan. Waktu isya jam ke subuh belema kan. Nah, bares tegawe jam 10 kan masih belo waktu isya. Lagu baru lewat sang ngebang isya ndek tua berazam berdosa enggak. Nah, jadi kewajiban yang tamu waktu wajib berazam. Berazam mengerjakan sholat di dalam waktu. Hukum pilih salah seke mengerjakan langsung sholat atau boleh ditunda dengan syarat berazam.
berazam bercita-cita. Nah, niki teparan ngaran azam khusus teparan. Nggih, tahu masih. Iya, kena azam niki. Iya, wis tanah. Pokok nara angan dia gawe le dalam waktu menang. Nah, iya kena azam niki. Nah, kemudian yang kedua adalah azam am mun teparan. Jadi dua macam azam sawajib niki. Pertama baru nika demen tamu waktu wajib berazam bercita-cita kagak berazam. Bercita-cita ya gawe waktu sembahyang niki le dalam waktu niki subuh. Kemudian yang kedua adalah azam yang am, wajib bagi semua umat Islam pada saat dia balik, dan terbalik wajib tetap berniat. Nah, berniat untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan haram dan akan melakukan semua kewajiban. Oleh waktu saya tarik balik, nah misal nane lepas balik langsung ke kewajiban mana sekali seumur hidup niki pun kena azam am. Jari lamun tendewah lelai berdosa kejaga nane jari. Pak ingat lah jari. Iya jari. Nah, dia tahu dah jari. Anggih. Karena peringatan dia balik kan, yang tamu balik langsung sudah berazam akan mengerjakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Nah, jadi niki. Nah, cuma bahasan ulama ada kebetulan dewah letira nane tahu nane tahu aja berazam langsung. Nah, jadi inilah salah satu